Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya. Kemarin pada video yang kemarin kita sudah membahas tentang lapisan atmosfer ya. Lalu pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai lapisan litosfer dan hidrosfer. Ya, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos atau batuan dan sphaira atau lapisan. Jadi, litosfer bisa diartikan lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Untuk pengertian secara luasnya bisa diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Dan konsep ini merupakan struktur-struktur lapisan bumi litosfer. Jadi, litosfer ini memiliki struktur yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Yang mana mantel bumi terdiri dari astenosfer dan mesosfer. Ini merupakan struktur bumi, bisa dilihat gambarnya, kerak bumi yang ada di luar, kemudian dalamnya lagi merupakan mantel bumi, dan dalamnya lagi inti luar, dan yang paling dalam yaitu inti dalam. Ya, inti bumi. Inti bumi ini memiliki massa jenis 10-13 gram. Strukturnya ada inti dalam, inti luar, dan kandungannya terdiri dari besi dan nikel yang volumenya kurang dari 20% volume bumi. Kemudian mantel bumi merupakan massa cair liat dan sangat panas terdiri dari silisium dan magnesium. Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi, dan massa jenisnya sebesar 4,5 gram per cm kubik. Yang ketiga yaitu kerak bumi. Kerak bumi ini membentang di atas mantel bumi berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium, berupa batuan asam dan basa, dan hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Dan kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Nah, kerak bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra. Untuk kerak benua ini membentuk daratan dengan kedalaman antara 30-50 km. Nah, di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. Dan yang kedua yaitu kerak samudra, yaitu berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5-15 km. Ini bisa dibaca konsep. Pertama ada pembentukan muka bumi, ini ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Untuk tenaga endogen ini terdiri dari gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Untuk tenaga eksogen ada pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Oke, kita masuk pada teori tektonik lempeng. Jadi berdasarkan struktur bumi tadi, ada beberapa teori yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu teori pergerakan benua atau continental drift. Berdasarkan fakta, seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori
yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Jadi dalam teorinya ini Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu itu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau disebut dengan Pangaea. Dan sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Jadi selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satunya buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut itu akan memiliki kesamaan. Misalnya, kesamaan tersebut pada struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat yang memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Dan selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika itu juga memiliki kesamaan. Dan kesamaan struktur batuan juga merupakan salah satu fakta pendukung bahwa benua itu pernah menyatu. Dan akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan oleh Wegener tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Dan oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Ini merupakan ilustrasi benua yang menyatu membentuk Pangaea tadi. Yang kedua merupakan teori pergerakan dasar laut atau seafloor spreading. Jadi pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess ini menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi itu tersusun atas material yang panas dan memiliki jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuklah patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Dan magma yang telah sampai ke patahan tersebut akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Jadi, teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bahwa proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glommer Challenger juga memperkuat teori ini. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Yang ketiga yaitu teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori tentang proses bergesernya kerak bumi atau lempeng karena pengaruh arus konveksi. Menurut teori ini, seiring waktu, lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling bertemu dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, bertubrukan atau menunjang. Proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi. Batas antara dua lempeng tersebut dikenal sebagai sesar atau patahan. Dan pada umumnya, di daerah sesar, pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat, banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa. Pemanasan yang terus-menerus dari lapisan inti bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel.
Arus konveksi ini terus-menerus menumbuk kerak bumi. Kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan akan melengkung, dan jika masih ditumbuk lagi maka akan patah. Dan kerak yang telah patah akan terbawa oleh arus konveksi bergeser ke kiri atau ke kanan. Bila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka akan menunjam. Dan lempeng samudra akan meleleh atau mencair dan berubah menjadi magma. Dan energi atau tenaga karena makin ke bawah, suhu maka makin tinggi. Dan karena proses ini berlangsung terus-menerus, maka di daerah zona penunjaman akan terkumpul tumpukan magma dan energi. Selanjutnya kita memasuki lapisan bumi, yaitu hidrosfer. Bisa kalian amati ya gambar yang sudah saya letakkan di PPT ini. Kalian bisa mengamati gambar bumi. Coba kalian amati. Jadi di sini kita bisa menemukan sekitar hampir 70% bagian bumi itu berwarna biru. Seolah-olah bumi itu terselimuti warna biru. Dan berdasarkan fakta tersebut, bumi itu sering disebut dengan planet biru. Jadi, apakah sebenarnya arti dari warna biru tersebut? Warna biru itu menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni, yang kita tinggali, itu diselimuti oleh air atau biasa disebut dengan hidrosfer. Jadi hidrosfer ini berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi artinya hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer ini tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Jadi hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Jumlah air yang ada di bumi ini jumlahnya tetap dan tidak akan berubah. Hanya pasokan airnya saja yang berbeda di setiap wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebaran air. Laut sebanyak 97,2%, kemudian lapisan es sebesar 2,15%, air tanah sebanyak 0,625%, air tawar sebanyak 0,017%, dan atmosfer sebanyak 0,001%. Ini merupakan gambar dari siklus air. Jadi siklus air itu bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan permukaan bumi atau disebut dengan evaporasi. Dan uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Lalu awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin, dan penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan, dan air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi, dan proses yang berlangsung itu secara terus-menerus. Ya, sekian pelajaran
video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.